Bagaimana menurutmu, Elon Musk? Sementara sistem komunikasi satelit Starlink tetap menjadi, tanpa berlebihan, mata dan sistem saraf tentara Ukraina, Tiongkok untuk pertama kalinya secara terbuka menunjukkan senjata yang mampu membakar habis sistem ini. Ini adalah meriam gelombang mikro dengan daya hingga 100 gigawatt. Dan hampir bersamaan muncul sesuatu yang lebih buruk. Ini adalah dokumen rahasia yang menunjukkan bahwa Beijing telah selama beberapa tahun melibatkan Rusia dalam program bersama untuk menghancurkan seluruh sistem Starlink. Secara hukum, siber dan fisik langsung di luar angkasa. Dalam episode ini akan ada 3 bagian. Pertama, tentang senjata super Tiongkok ini sendiri. Apa itu instalasi gelombang mikro berdaya tinggi? Mengapa 1 gigawatt sudah cukup, sementara Tiongkok memperkenalkan instalasi 100 gigawatt? Tapi, mengapa satu saja sudah cukup untuk memanggang satelit? Dan mengapa ini murah? Kemudian kita akan membahas investigasi sensasional tentang aliansi rahasia Moskwa dan Beijing melawan perusahaan Elon Musk. Hal ini bisa sangat merugikan Ukraina. Dan di akhir sebagai off-topic, berita tentang bagaimana Tiongkok untuk pertama kalinya dalam sejarahnya berhasil mendaratkan tahap roket, mengejar SpaceX bahkan di bidang ini. Nama saya Alex Peci, mari kita bahas semua topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Tolong subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju 300.000 subscriber. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda menjadi bagian dari komunitas ini. Jadi, mari kita mulai dengan berita yang menjadi judul episode ini. Hari ini, Tiongkok untuk pertama kalinya secara terbuka memperkenalkan senjata gelombang mikro berkekuatan tinggi. Dalam bahasa Inggris ini adalah singkatan HPM. Senjata ini mampu menghasilkan daya hingga 100 gigawatt. Dan daya sebesar itu, menurut para ilmuwan pertahanan, adalah batas yang dapat mengubah masa depan peperangan. Hal ini diberitakan hari ini oleh South China Morning Post. Dengan mengutip data dari para peneliti Universitas Teknologi Pertahanan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, apa sebenarnya ini dan bagaimana cara kerjanya? Prinsipnya sederhana dan justru karena itu menakutkan. Perangkat ini menyimpan energi listrik, lalu melepaskannya dalam satu impuls kuat, menghasilkan radiasi gelombang mikro yang intens, yang membakar atau merusak perangkat elektronik target. Angka kunci. Impuls gelombang mikro yang hanya mencapai 1 kilowatt sudah dianggap mampu menyebabkan gangguan serius atau kerusakan perangkat keras pada satelit di orbit rendah bumi. Dan di sanalah satelit Starlink berada. Dan orang Tiongkok berbicara tentang 100 gigawatt, artinya 100 kali lebih besar. Para ilmuwan secara eksplisit menulis, teknologi telah beralih dari prototipe laboratorium ke penerapan praktis. Berkembang dari sistem yang fungsional menjadi sistem yang berkinerja tinggi dan tahan lama. Dan yang paling penting, kemunculan artikel seperti itu dari universitas yang juga berada di bawah Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Ini adalah kasus yang sangat langka di mana Tiongkok secara terbuka mengungkapkan persenjataan gelombang mikro mereka. Dan sebagai bocoran, saya ingin mengatakan bahwa semua yang saat ini Tiongkok tunjukkan secara terbuka. Jika Anda perhatikan, mereka sengaja menjadi sangat terbuka dan memamerkan semua persenjataannya. Semua ini adalah persiapan untuk kunjungan Xi Jinping ke Amerika Serikat pada bulan September nanti. Oh, jadi bukan tanpa alasan. Tiongkok misalnya baru saja melakukan peluncuran rudal balistik super canggih mereka. Bukan tanpa alasan mereka memamerkan kapal selam mereka saat ini. Dan bukan tanpa alasan mereka sekarang mengungkapkan rencana nyata terkait senjata nuklir dan sebagainya. Tapi mari kita kembali ke senjata gelombang mikro. Kenapa senjata ini ditujukan khusus untuk melawan Starlink? Ada 2 alasannya. Alasan pertama adalah harga. Para ilmuwan pertahanan menekankan bahwa teknologi ini mampu mengancam jaringan satelit orbit rendah seperti Starlink dengan biaya yang sangat rendah. Idenya bersifat asimetris, impuls murah melawan satelit mahal. Dan yang kedua adalah kebersihan serangannya. Berbeda dengan senjata anti-satelit konvensional, gelombang mikro tidak menciptakan awan sampah antariksa seperti itu, yang bisa mengancam penyerangnya sendiri. Mereka hanya mengacaukan elektroniknya. Itu juga memberi ruang untuk menyangkal keterlibatan. Coba saja buktikan nanti siapa sebenarnya yang membakar satelitmu. Maksudnya, jika Tiongkok mulai membakar satelit Starlink, untuk membantu Rusia di garis depan di Ukraina, akan sangat sulit membuktikan bahwa itu benar-benar dilakukan oleh Tiongkok. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Satelitnya terbakar. Apa yang terjadi padanya? Semua orang secara logis akan mengerti, tapi membuktikannya secara nyata akan sangat sulit.
Dan di sini dibutuhkan semacam klarifikasi yang jujur, agar kita tidak terjebak dalam kepanikan, bahkan pada puncak kekuatan. Jendela untuk menghancurkan target ini sangat singkat. Untuk mengarahkan sinar gelombang mikro ke satelit, seperti yang Anda pahami, dari jarak ratusan kilometer, dibutuhkan antena yang sangat terarah. Dan menahan satelit dalam bidikan hanya bisa dilakukan selama puluhan detik. Jadi ini bukan saklar yang bisa mematikan seluruh jaringan sekaligus, Anda tahu. Namun, sebagai elemen perang masa depan di luar angkasa, ini adalah langkah yang cukup serius. Namun, masalah utamanya adalah bahwa dalam cerita ini, Rusia ikut terlibat. Secara paralel, muncul investigasi yang menunjukkan bahwa semua ini sudah masuk ke ranah kolusi nyata. Investigasi bersama dari 3 media, The Insider, Der Spiegel, dan Le Monde. Berdasarkan dokumen rahasia dari negosiasi antara Rusia dan Tiongkok. Mengungkapkan seluruh program untuk menghancurkan Starlink. Intinya adalah seperti ini. Pada November 2023, di forum tertutup ketiga antara Tiongkok dan Rusia tentang kerjasama militer teknis di Guangzhou, para insinyur dari lembaga antariksa dan pertahanan terkemuka kedua negara membahas satu-satunya pertanyaan. Bagaimana cara menghancurkan Starlink agar tidak membantu Ukraina sama sekali? Presentasi tersebut disiapkan oleh para peneliti dari kontraktor utama antariksa Tiongkok, yaitu Korporasi SI CACC. Itu adalah perusahaan yang sama yang membuat roket untuk militer Tiongkok. Nah, mereka membangun logikanya dengan sangat licik. Katanya Starlink itu sangat buruk, sudah menciptakan blokade luar angkasa dengan menguasai orbit rendah dan frekuensi-frekuensi kunci. Dan karena itu, melawan Starlink bisa dianggap sebagai tindakan membela diri, bukan sebagai agresi. Program ini memiliki 3 tingkat yang berbeda, dan ini yang paling penting. Tingkat pertama adalah hukum. Pertama-tama, membentuk koalisi internasional dan mendorong adanya pembatasan regulasi terhadap ekspansi Starlink, dengan dalih risiko tabrakan satelit. Tingkat kedua terkait spektrum, artinya mengajukan permohonan bersama untuk frekuensi dan orbit yang sama yang dibutuhkan Starlink untuk berkembang. Ditambah lagi membangun arsitektur gangguan elektromagnetik bersama untuk pemblokiran komunikasi secara selektif di wilayah tertentu. Nah, tingkat ketiga adalah eskalasi langsung. Itu mencakup serangan siber melalui terminal pengguna biasa. Dan penghancuran fisik satelit menggunakan senjata gelombang mikro itu, yang hari ini ditunjukkan oleh pihak Tiongkok. Dan seperti yang Anda pahami, ini bukan hanya tentang luar angkasa. Dari dokumen yang sama juga diketahui bahwa Rusia membayar Tiongkok dengan pengalaman tempur. Beijing memiliki 160 jenis drone, namun hampir tidak memiliki pengalaman nyata dalam penggunaannya, sedangkan Rusia memilikinya, dan tawarannya cukup langsung. Rusia membagikan data dari medan perang di Ukraina, sedangkan Tiongkok berbagi teknologi kecerdasan buatan dengan orang Rusia, dan produksi massal drone. Oh, saya ingin sedikit mendahului. Mengacu pada episode sebelumnya, saya ingin mencatat bahwa modernisasi drone Shahed yang oleh orang Rusia disebut Geran, serta pembuatan drone Shahed bermesin jet adalah contohnya. Itu adalah hasil kolaborasi dengan Tiongkok. Dan satu contoh lagi. Hasil dari kolaborasi ini adalah drone otonom Rusia 6 TU-V2U. Menurut dokumen intelijen Ukraina, drone ini menggunakan modul kecerdasan buatan dari Tiongkok, lidar, baterai, dan penyimpanan dari Tiongkok. Dan terakhir, sebuah berita yang sangat selaras dengan semua yang telah dikatakan. Pada 10 Juli, Tiongkok untuk pertama kalinya berhasil mengembalikan tahap pertama roket pada peluncuran perdana Long March 10B. Tak lama setelah peluncuran, tahap tersebut kembali dalam posisi vertikal dan diterima di platform laut. Sampai saat ini, hanya perusahaan Elon Musk, SpaceX, yang telah meluncurkan roket yang dapat digunakan kembali. Mengapa ini penting dalam konteks episode ini? Karena kemampuan penggunaan ulang adalah hal yang memungkinkan SpaceX memproduksi dan meluncurkan satelit Starlink ini dengan murah dan, yang penting, sering. Sekarang, Tiongkok sudah memiliki roket yang dapat digunakan kembali sendiri, dan tahap ini direncanakan akan diluncurkan kembali sebelum akhir tahun ini.
Dengan kata lain, Beijing sedang berupaya bisa dibilang untuk menghabisi Starlink dari dua sisi sekaligus. Di satu sisi dengan senjata gelombang mikro, dan di sisi lain belajar meluncurkan konstelasi satelit sendiri dengan biaya serendah Elon Musk. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa perebutan orbit rendah secara resmi telah menjadi salah satu front utama dalam Perang Dingin Baru. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Dan jika Anda ingin mendukung kerja channel ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.